Baik, halo semuanya. Perkenalkan nama saya David Maulana Ramaha dengan NPM 2408 2010 126 dan saya dari Paralel C. Pada saat ini saya akan melakukan demo project mengenai dari video 1 sampai 6 mengenai MVC dan juga controller. Nah, sebelumnya apa sih itu controller? Controller itu singkatan dari model, view, dan controller, yaitu pada pola desain yang sering dipakai dalam pembuatan aplikasi atau website agar kode lebih rapi dan terstruktur. Nah, untuk alur dari MVC itu seperti ini, yaitu ada user. User itu pertama merequest kepada controller, kemudian controller ini mengolah, kemudian merequest data kepada model, kemudian model itu feedback, yaitu merespon data, kemudian controller itu send data ke view. Nah, jadi kemudian view ini meresponnya ke user. Nah, seperti itulah MVC, yaitu bolak-balik seperti itu. Dan untuk projectnya sudah kita bikin, yaitu di sini. Di sini sudah kita buat di website singkat. Mungkin kita akan jelaskan mengenai code-code-nya nih. Nah, yang pertama kita itu bahas mengenai controller ya. Jadi controller itu mengolah datanya. Jadi di sini kita sudah membuat eh, controller, yaitu di sini yang ini, maaf, yang yang ini. Kita sudah membuat controllernya, yaitu product controller. Untuk melihat product controller, kita tuh lihat di sini di folder app, kemudian di sini ada controller, kemudian sini sudah terbuat product controllernya. Nah, kemudian kita untuk mengotak-ngatiknya di bagian pertama, kita di bagian web PHP yang sudah kita bikin di video sebelumnya. Jadi di sini kita menghubungkan antara routing ke controller, dan controller akan merespon dengan get dan view-nya. Jadi di sini yang code ini untuk menghubungkan routing ke controller. Nah, di sini ada namanya di sini method. Kita menggunakan method get product. Nah, metode ini tidak boleh beda ya dengan metode yang digunakan di product controllernya. Di sini juga kita menggunakan method get product. Nah, di situ nggak boleh beda, karena kalau beda itu akan mengakibatkan error. Jadi, root-nya ini get root get slash product ini mengarahkan ke controller, yaitu product controller dengan metodenya yaitu get product di sini. Dapat kita lihat. Nah, kita cara membuat itu, kita membuat public function ini menggunakan metode get product. Jadi di sini awalnya awalnya untuk membalikkan ke view atau memunculkan view-nya, kita menggunakan code yang ini. Pertama, yang awalnya yang kita gunakan yang ini, itu akan menampilkan hanya tulisan saja sesuai dengan yang kita tulis di pada video sebelumnya. Kemudian karena biar agar tidak hanya tulisan, kita mengarahkan view-nya itu atau pemerintahan view-nya itu ke page produk yang sudah kita bikin di folder page, yaitu di bagian produk yang ini. Nah, bagian ini. Kemudian yang untuk data-data ini, kita ini mengarahkan datanya ini ke view-nya. Jadi data tokonya ini akan dikirim di sini. Di produk kami, kita ke produk kami. Nah, akan dikirimkan melalui di sini. Dan bagaimana caranya? Caranya itu kita membuat dulu inisialnya di produk di bagian ini untuk memanggil apa namanya tadi, ini data-data tokonya. Nah, di sini tinggal kita buat saja nama tokonya. Misalnya kita membuat nama tokonya yang beda deh. Jaya 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 terus.
maka dia akan berubah di websitenya. Coba kita refresh. Nah, maka akan berubah menjadi Jaya terus. Nah, seperti itu. Sama dengan juga alamat dan juga tipenya. Kemudian di sini kita ambil dari template ya. Kemudian misalnya kita mau contoh lain nih, kayak mau menggunakan button ini, button tambah data ini agar ada fungsinya. Jadi ini tombol tambah data ini akan berpindah ke halaman ini. Halamannya ini sudah kita buat. Jadi pertama kita lihat di web PHP-nya dulu. Jadi untuknya itu kita di sini hampir sama dengan yang ini. Jadi ini seperti memanggil dari file product dan tambah. Kemudian kita sini menggunakan metode tambah product. Kemudian untuk caranya di sini membuat kembali metode tambah produknya, kemudian menghasilkan view page add product. Jadi kita di sini juga sudah membuat page, bagian folder page, bagian add product. Nah, di bagian sini maka muncul tulisan yang tadi halaman untuk tambah produk. Kemudian jadi intinya itu controller itu untuk mengolah data. Nah, jadi sebelumnya kan sebelum ada eh, controller itu kita ini bagaikan user ini langsung mengirim ke view. Kemudian view itu langsung menampilkan ke user. Nah, sebenarnya itu bisa-bisa aja. Namun kalau misalnya aplikasinya sudah aplikasi-aplikasi yang besar, mungkin yang gede, itu mungkin agak kurang rapi dan juga kurang terlihat bagus dan juga mungkin tidak bisa. Kemudian selanjutnya kita ke bagian model. Nah, bagian model ini eh, kurang lebih seperti CRUD, yaitu create, read, update, kemudian delete. Nah, dapat kita lihat dari ini, kita ke beranda dulu, kita bagian produk. Nah, untuk model itu apa sih? Untuk kita lihat, itu di bagian seperti ini, update, tambah data, kemudian read, ini kita bisa melihat nama produk, stok, dan harganya. Kemudian untuk update-nya di sini kita bisa edit ataupun hapus untuk delete-nya. Namun di sini kita belum menggunakan database ya. Kemudian di sini kita beralih ke bagian modelnya. Jadi di sini kita membuat modelnya itu, nah jadi model dalam Laravel ini mengambil membuat, create, itu mengupdate juga mendelete. Dan untuk mengatur relasi antar tabelnya. Ya, sekarang kita mau membuat, misalnya Laravel mau membuat model dengan nama produk beserta eh, file migrasinya. Di sini dengan kita melakukan perintah php artisan make model product eh, strip m. M-nya ini migrasinya untuk membuat tabel dalam database-nya. Jadi untuk melihatnya kita itu melihatnya di bagian models, kemudian di sini sudah kita buat ya. Di sini produknya. Nah, di sini sudah kita buat eh ini produk di migrasi produk maksudnya. Mohon maaf. Jadi di sini sudah kita buat. Jadi di dalam model itu biasanya kita itu mendaftarkan nama tabel kita ke suatu model. Nah, ini contohnya. Kan di database kita itu ada tabel yang terdapat beberapa data ya. Ini contohnya kita membuat tabel produk nih. Kita menginisialisasi
nama tabelnya itu tabel produk. Kemudian yang namanya database kita pasti membutuhkan namanya primary key-nya. Nah, untuk primary key dalam Laravel ini adalah ID product. Di sini kita menginisialisasikan ID product-nya. Kemudian di sini ada dua. Yang pertama itu ada variable dan juga adalah guarded. Nah, ini harus dipilih salah satu ya. Untuk bedanya itu variable ini menentukan satu persatu yang bisa diisi. Seperti data apa saja yang bisa diisikan ke dalam tabel produk. Nah, contohnya ini kita membuat nama produk, harga, dan stok. Dan bedanya dengan guarded itu, eh, bedanya itu data apa saja yang tidak boleh kita isi di bagian tabelnya. Contohnya kita buat tidak boleh diisi ID produknya seperti itu. Nah, sekian dari demo project saya. Mohon maaf jika ada salah kata, saya ucapkan terima kasih.